Hai guys, selamat pagi dengan Hendra di sini ya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa saham-saham yang akan kita bisa tradingkan di awal April 2021 ya. Nah, saham-saham apa saja yang mungkin menarik buat kita tradingkan di awal minggu April ini? Oke, langsung saja kita lihat di chart seperti apa saham-saham yang akan kita tradingkan ya. Oke, let's go. Oke, mari kita mulai dari saham-saham yang punya market cap terbesar di saham Indonesia ya. Kita mulai dari saham BBRI ya, teman-teman ya, saham BBRI. Oke. Ini kebetulan saham yang mungkin punya magnet yang besar untuk trader dan investor di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari chart yang sudah terjadi di sini, ini jelas harga mampu break dari all time high yang terjadi pada Januari 2020 ya. Nah, kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwa saham ini kemungkinan secara long term akan bullish trend ya, akan bullish trend. Ada satu kemiripan yang chartnya ada satu kemiripan yang sama dengan IHSG ya, dimana polanya sangat mirip sekali teman-teman. Seperti kita ketahui bersama bahwa IHSG ini sebenarnya dibentuk oleh saham-saham blue chip. Jadi tidak mengherankan bahwa pola yang terjadi di chart sangat mirip dengan IHSG yang terjadi ya. Kalau kita lihat dari sini, harga masih tertahan dari area demand ya, harga masih tertahan di area demand. Kelihatan sih sudah terjadi beberapa kali retest di sini teman-teman. Kita bisa melihat retest sekali, 2 kali, kemudian 3 kali ya. Tapi buat saya melihat chart seperti ini, retestnya harga beberapa kali membuat level ini menjadi lemah teman-teman, menjadi lemah. Apakah ada peluang harga untuk mantul kembali dari level ini? Jadi kita melihat potensi kenaikan dari BBRI ini akan dipengaruhi besar oleh pergerakan harga yang terjadi di IHSG ya. Bisa saja yang terjadi level ini juga ditembus oleh market ya. Nah, untuk mengantisipasi penurunan harga, maka kita bisa siap-siap untuk menunggu reaksi harga di 3.800 ya. Kita lihat nanti apakah di level 3.800 akan direspon oleh market atau tidak. Teman-teman bisa menggunakan konfirmasi PA untuk masuk di level tersebut. Anda bisa menggunakan bullish engulfing barangkali, atau melihat candle rejection yang terjadi ya. Ini di saham BBRI. Oke, mari kita lanjut di saham yang lain. Kita lanjut di saham Astra ya. Oke, kita coba lihat di Astra. Harga masih turun ya, harga masih lanjut turun sampai saat ini. Dan kita bisa mengantisipasi penurunan harga ini ya pada level 4.800 teman-teman. Di level 4.800 teman-teman bisa pantau ya, apakah nanti ada satu reaksi harga yang terjadi pada level ini. Jika Anda menemukan reaksi harga, Anda bisa mencari peluang buy di 4.800. Nah, namun jika terjadi penurunan kembali, maka teman-teman bisa menunggu di level 4.300 sekian. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari histori yang terjadi pada level ini, kita sudah melihat terjadi rejection satu kali pada bulan September 2020. Apakah nanti akan melakukan retest kembali dari zona demand tersebut? Mari kita lihat bersama-sama apa yang akan dilakukan oleh market. Trigger untuk mencari peluang buy Anda bisa lakukan di 4.200 jika Anda menemukan konfirmasi PA ya, konfirmasi price action tentunya dengan menggunakan pola-pola candle seperti bullish engulfing ataupun candle rejection ya. Ini di saham Astra. Di saham TKIM ya, kita lihat di saham TKIM. Nah, di sini kelihatan sekali bagaimana penurunan yang terjadi tertahan dari area supply ya. Penurunan harga ini terjadi dari awal Februari teman-teman, dari awal Februari. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan saham dari TKIM?
Kalau saya melihat dari saham TKIM, maka level ini akan sangat menarik untuk kita amati, ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga yang terjadi pada TKIM ini ternyata direspon oleh area supply. Artinya tidak membentuk higher high. Ya, artinya tidak membentuk higher high. Namun kita melihat harga saat ini tertahan dari area demand. Ya, apakah ini bisa menjadi satu lokasi di mana kemungkinan harga akan rebound kembali di level tersebut, yaitu di sekitar harga 10.600? Sangat mungkin terjadi jika kita melihat histori yang terjadi. Kalau kita lihat histori yang terjadi di sini, harga mampu break dari area supply. Nah, decision terjadi di area ini, di level 10.600 atau antara 10.600 hingga 11.000. Ya, ini sangat menarik level tersebut. Teman-teman bisa mencari peluang buy jika nanti ada candle rejection yang terjadi. Kita bisa expect first target di level ini ya. Ini di 14.000 barangkali ya. Sebagai first target, jika nanti mampu di break, maka second targetnya adalah di level 15.000, teman-teman. Di level 15.000 kita bisa melakukan take profit pada level tersebut. Nah, bagaimana jika terjadi penurunan dan tidak ada konfirmasi PA yang terjadi pada level 10.600? Teman-teman bisa menunggu untuk mencari peluang buy kembali di 7.300 sekian, ya. Saya pikir teman-teman bisa melakukan buy kembali di level tersebut karena kita melihat di sini ada resisten become support. Ya. Resisten become support ini masih fresh dan belum pernah di retest. Ya, skenario yang terjadi kalau kita melihat dari saham TKIM, maka saya akan melihat ini sebagai pola yang mungkin akan dilakukan oleh saham dari TKIM. Nah, teman-teman bisa atur money manajemennya, ya, bisa Anda buy di 10.600 jika ada reaksi harga atau menunggu di 7.000 sekian. Ya. Ini adalah saham TKIM. Bagaimana dengan saham yang lain? Kita ambil contoh dari saham ITMG ya. Ini seperti terjadi satu pola corrective wave pada level ini, teman-teman. Ini hanyalah merupakan korektif semata. Dan kita lihat di sini membuat sebuah pola dari seperti bullish ya, seperti bullish flag, teman-teman. Ini seperti pola dari bullish flag. Pola yang terjadi pada saham ITMG ini belum selesai, belum finish. Bagaimana konfirmasi yang terjadi dari pola ini? Konfirmasi yang terjadi ketika kita melihat ada candle bullish breakout dari pola bullish flag. Ya. Nah, kalau ini masih belum terjadi breakout dari pola bullish flag, teman-teman bisa menunggu untuk mencari peluang buy pada level ini, yaitu di kisaran sekitar 11.200 ya. Teman-teman bisa menunggu di 11.200. Pola yang terjadi di sini tepat berada di area swap zone ya. Ini area swap zone. Ya, oke, mari kita gabungkan. Ya, mari kita gabungkan dengan Fibonacci. Apakah kita bisa mendapatkan level-level menarik dari chart yang ada di ITMG? Saya tarik dari sini ke sini ya. Nah, cukup menarik. Fibo yang sudah kita lakukan penarikannya berada di Fibo 50, teman-teman. Ya. Jadi sangat menarik karena berada di level Fibo 50 dan dekat dengan patahan. So, level ini kita bisa cari peluang buy. Ya. Sama saja kita bisa menunggu konfirmasi PA di sini. Anda bisa menunggu pola bullish engulfing atau menggunakan dari pola-pola rejection yang terjadi, ya. Oke, kemudian kita coba untuk saham UNTR, United Tractor ya. Ada sebuah pola yang cukup menarik di mana polanya ini membuat seperti inverse head and shoulder, teman-teman. Ya, seperti membuat pola dari inverse head and shoulder. Teman-teman bisa ambil peluang buy
pada level ini. Satu pola yang sudah dipantulkan oleh harga tepat berada di area demand. Demand ini merupakan right shoulder dari pola inverse head and shoulder yang terjadi. Ya, oke, saya gambarkan biar lebih jelas polanya. Ya, oke. Di sini, ya, ini adalah pola dari inverse head and shoulder dengan batasan resiko. Ya, dengan batasan resiko di level ini, teman-teman. Ya, dengan batasan resiko di level ini. Lebih kurang sekitar 11,51%, menurut saya masih wajar ya dengan batasan risiko sekitar 11 sampai 12%. Ya. Dengan TP di mana? Dengan TP terdekat pada level ini. Ya, antara sekitar 26.000 sekian. Ya. Ini adalah level yang menarik yang patut Anda bisa tradingkan di awal April 2021. Oke. Oke, lanjut. Kita ambil saham Elsa. Oke, kita ambil saham Elsa. Nah, buat teman-teman yang saat ini mau bergabung dengan Paus Saham, saya sudah buat grup khusus. Ini free sifatnya. Teman-teman bisa masuk dan kita bisa sharing bareng di grup saham. Oke. Oke, lanjut. Mari kita lihat dari sini. Untuk saham Elsa, ya, harga sudah berhasil retest dari area supply pada level 520 sekian dan saat ini sudah terjadi rejection. Dan jika kita lihat dari chart yang terjadi, saya belum melihat tanda-tanda pelemahan dari sisi seller. Kemungkinan yang terjadi, penurunan masih terus berlanjut, teman-teman. Nah, sampai sejauh mana penurunan ini akan terjadi? Penurunan ini akan terjadi sampai pada level 320 sekian, ya, tepatnya pada level 320 sekian. Oke, sepertinya di sini sudah reject sebentar ya, teman-teman ya. Sudah reject sebentar, namun masih tidak mampu break dari 358, ya. Belum ada konfirmasi PA di sini dan teman-teman bisa menunggu untuk cari peluang buy jika ini yang terjadi. Oke, harga membuat base lalu break. Ketika terjadi break, kita bisa plan untuk melakukan buy on pullback pada level sekitar 338 sampai 350, ya. Jadi kita menunggu pola ini break dari area supply, kemudian kita bisa entry on pullback, ya. Cukup menarik saham Elsa. Ternyata ketika kita melakukan top down, kita turun ke time frame daily, kita bisa mendapatkan zona yang cukup menarik, yaitu adalah demand daily, ya. Kalau kita lihat dari weekly, ini tidak kelihatan, ya. Kita tadi bisa expect kalau ini kelihatan dari weekly, maka ini yang harus dikejar oleh market, ya. Tapi sebelum mencapai 250, ternyata kita melihat di daily tepat menghantam area demand. So, level ini menurut saya sangat menarik sekali. Kita expect harga akan rally dari 326 jika mampu break dari area supply terdekat. Atau jika ini tidak mampu break area supply 358, maka kita bisa menunggu untuk buy di resisten, become support dari saham Elsa, ya. Oke, saya pikir cukup sekian dari pagi ini saham-saham yang kita bisa tradingkan minggu di awal April 2021. Semoga teman-teman dapat ide dan Anda bisa mendapatkan gambaran dari saham-saham yang ingin Anda tradingkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.